Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu yang terbaik. Balik lagi nih di konten nyoba review, dimana salah satu konten yang di playlist YouTube ini ada, tapi udah berapa lama ya? Ini ada lagi karena emang nggak ada motor yang bisa saya review juga. Dan ya, ini dia Scoopy Prestige Green, dan salah satu line up yang paling mahal kalau bisa disebut ya dari beberapa varian yang lainnya di Scoopy. Jadi di Scoopy itu ada 4 varian. Yang pertama itu Prestige, yang kedua ada di Stylish, Fashion, sama yang terakhir ada di Sporty. Nah, untuk bedanya sendiri di bagian Stylish dan Prestige itu dia udah keyless. Nah, dua lagi dia nggak keyless. Jadi nanti ada harga sekitar 1 jutaan untuk harga terpisah dari motor ini. Jadi kalian lebih bisa memilih untuk yang keyless atau yang enggak. Tapi kalau saran saya sih lebih ngambil yang keyless untuk keamanan sih. Oke, baik, kita tengok dari dekat aja apa aja yang berbeda dari Scoopy sebelumnya. Nah, sebenarnya yang saya coba itu sebelumnya di 2018, jadi mungkin beberapa nggak relate ya sama yang sebelum ini. Udah ada juga. Ini kan facelift yang di 2023, terakhir itu di 2000 berapa saya kurang tahu juga, belum riset juga sih. Cuman yang udah saya nyoba itu di 2017-2018, ada channelingnya di sebelah kanan sini. Nanti saya tentuin ada di playlist juga. Nah, oke, mari kita lanjut. Nah, di bagian depan, di depannya ada lampu LED, cuman saya di lampu sen masih bolam ya. Tapi di bagian Mika ini ada kayak arsiran gitu, yang kayak matte lah jadinya di Mika ya, yang buat kalau terlihat dari jauh seperti LED juga sih, tapi tetap bolam ya bolam aja. Lanjut di bagian bawah ada tulisan Prestige-nya. Nah, ini salah satu penanda juga sih, atau menegaskan bahwa ini Prestige gitu. Selayaknya produk Honda ya, mau di mobil mau di motor, Prestige ini kan salah satu tipe yang tertinggi gitu. Nah, lanjut untuk bagian depan, ini bagian bannya ukuran 100/90, pakai kaliper 1 piston dan produk Nissin. Nah, bannya sendiri juga masih menggunakan merek YRC. Emang Honda rata-rata semua pasti YRC sih bannya. Lanjut kita ke bagian dashboard dulu kali ya. Nah, di bagian kiri dashboardnya itu sekarang udah ada tempat cas. Dulunya udah ada juga, cuman kalau dulu kita harus pakai adapter charger gitu biar bisa ngecas. Nah, sekarang dia udah ngasih USB langsung, jadi tinggal colok aja bisa ngecas. Lanjut, nah ini termasuk dalam juga sih. Beda dengan sebelumnya itu, kalau sebelum itu lebih kecil sampai sini, sekarang udah ke bawah. Lanjut di bagian tengah itu ada tempat gantungan. Nah, kalau dulunya kan cuma cantelan gitu aja, sekarang lebih aman lagi nih ya. Udah ada pengaitnya juga, dan tempat cantelannya itu bisa dikunci juga. Nah, untuk kalau bagi saya enak ini, kalau lagi nggak dipakai bisa rata gini kan. Nah, ini kayak lebih fungsi itu bagi saya kalau kita ngelondri nih plastik, atau kita bawa barang full plastik di bagian depan sini, kalau masih cantelan yang lama tuh bisa nyangkut dan buat koyak plastik itu sendiri. Receh sih sebenarnya, tapi fungsionalnya lebih tinggi bagi saya ya. Kalau bagi teman-teman biasa aja ya relatif sih. Dulu kalau ini kan bagi termasuk aksesoris nih, sekarang di Honda udah dikasihnya langsung juga. Terus lanjut di sebelah kanan, ini ada indikator kuncinya. Kalau saya sih bilangnya ini kunci gas ya. Apa knop tombol gas, kompor gas gitu. Ini varian ini sebenarnya di motor-motor lain juga ada, cuman di bagian Matic Scoopy sebelumnya fungsinya itu harus nekan starter dulu. Kalau sekarang nggak. Ini kuncinya, kunci dari motor ini nggak fokus. Oke, nah tadi berhubung tidak mau ke fokus, jadi akhirnya diulang lagi. Nah, kalau yang ini tombol kunci,
Yang ini tombol alarmnya, jadi kita bisa hidupin, bisa juga matiin. Ini alarmnya lebay sih gitu. Oke kan, hidup. Terus kunci ya. Cuman sebenarnya tombol kunci ini nggak perlu amat ditekan lagi, soalnya sekarang dengan jarak smart key ya, dengan jarak 30 cm atau ya kurang lebih segitulah, paling dekat paling jauhnya udah bisa hidupin. Contohnya gini kan, kita taruh di jok dulu. Oke, di sini ya. Sekarang nih saya mutar. Oke kan, dengar. Nah, hidup mesinnya. Kita hidup, matiin lagi. Oh, buka jok. Kita mau nengok isi dari jok ya. Oke, ukuran joknya sebesar ini, muat untuk helm itulah, helm half face standar kayaknya muat. Atau helm yang selnya kecil bisa dimasukkan juga ke dalam sini, kayak helm buku-bukuan gitu kan. Dapat ini dari pembelian motornya langsung. Terus ada penjelasan tentang kombi brake dan posisi pengereman tangan, posisi rem kiri, bisa ngerem kedua secara langsung tanpa menekan keduanya. Sebenarnya sistem ini bagus nggak bagus sih. Kalau bagusnya ya kalau kedadakan kan kita nggak perlu nekan rem depan tok. Kadang kan kalau rem depan doang bisa slip. Cuman minusnya kalau kalau sama ini ya, lebih cepat habis aja kampas remnya depan belakang. Bukan cepat habis, lebih kayak sama cepat habisnya gitu. Terus tangkinya, kapasitas tangki 4,2 liter, cukup besar sih ya. Kalau Matic dulu malah cuman 3,5 liter. Kalau sekarang 4,2. Itu mungkin ya segitulah kapasitas tangkinya. Oke. Di bagian belakang besi behelnya mengikuti pola dari motornya sendiri. Salah satu yang saya suka dari motor ini itu joknya. Kalau biasanya kan jok tuh polos-polos gitu aja. Sekarang udah ada jahitan-jahitan. Ini nggak tahu, jahitan-jahitan kalau di mobil kan jahitan-jahitan palsu nih sebenarnya namanya. Cuman ini jahitan juga, tapi ya anggap aja ini jahitan asli ya. Dan dia kepisah antara jok depan sama jok belakang, jadi lebih kayak memastikan posisi depan dan belakang aja sih. Pasti kalau yang pengen ini lebih turun lagi atau ini biar ini tetap standar, dipapas saya sih. Yang penting jangan dikasih kit ya, licin. Nah, lanjut bagian ke belakang. Nah, di lampu remnya sendiri udah LED ya, cuman di bagian lampu sennya bolam juga. Terus di logo Scoopy ini yang paling keren, yang menurut saya lebih mahal ya. Dia emboss Scoopy warna gold. Nah, kalau yang stylish sama yang sporty sama fashion, dia full sticker sini. Yang polos cuman di pilihan ini Prestige. Selebihnya di bagian stylish pun juga ada cutting-cuttingannya dikit. Cuman kalau kalian lebih suka yang polos, saya saranin lebih bagus ini sih, yang Prestige. Dan juga kalau untuk di bagian mesin dia udah ESP. Kalau untuk mesin ini sama dengan Genio, Honda Genio sama nih. Pit Street sama juga mesinnya. Dia mesin dengan bertipe 4 langkah SOHC dengan pendingin udara ESP, ya kan, Enhanced Smart Power. Terus dia ada PGM-FI pastinya. Program fuel injection, ini full injeksi semua ya. Dan tipe transmisi otomatis, rasio kompresinya 10:1, daya maksimumnya 6,6 kW, di 9 PS, 7.500 rpm, torsi maksimumnya 9,3 Nm di 5.500 rpm. Dan juga dia nggak ada kickstarter ya, seperti yang saya jelasin sebelumnya. Dia nggak ada kickstarternya. Ini sebenarnya lebih kayak ke fungsi sih, karena kebanyakan user Matic ini jarang hidupin lalui kickstarter atau manasin kickstarter pagi. Ya sosok lah ya. Pasti kalau pengguna cewek pasti malas jaga 2 ya, atau standarin 2 biar bisa ngengkol atau kickstarter ya. Karena
kalau semakin jarang kita ngelakuin Kickstarter, itu lebih kayak ke kotoran yang masuk dalam bagian CVT ini ngerempet juga ke bagian Kickstarternya, dan hasil Kickstarternya susah, dan biar bisa ngekick juga otomatis dibongkar lagi, dibersihin lagi, dan dari pihak ownernya ngelepas lebih kayak ini nggak fungsi-fungsi banget. Cuman kalau kalian takut nanti nggak bisa ngidupin kalau lakinya soak, nah di speedonya udah ada dikasih kode kalau misalkan ada lambang baterai gitu di speedonya, itu tandanya akinya udah mulai soak. Itu kalau bisa kalian langsung ke bengkel, konsultasi sama mekaniknya. Kalau emang harus diganti, kalau enggak ya tetap harus diganti sih. Kalau dicas doang mas, sekarang mana ada aki yang dicas lagi. Kalau untuk motor ada pun ya kalian lagi ganti aki juga kan jadinya, dan nggak pakai aki standar. Lanjut di bagian ban belakangnya ukuran 110/90, sama di penggunaan bannya YRC juga. Mas sekarang udah pintil bannya udah bengkok ini ya. Keren sih, karena susah sebenarnya kalau yang lurus tuh. Kalau kita mau ngisi sendiri ya, kalau tukang nambal ban ngisi mah udah biasa mah, gampang-gampang aja. Cuman di kitanya aja yang susah. Oke, inilah bentuk dari bagian belakang. Kalau dilihat look ya, menurut saya ini lebih ramping kalau dibandingkan Scoopy sebelumnya. Nggak tahu kenapa, lebih kurus saya kayak, cuman lebih padat. Tapi kalau ditengok dimensinya katanya sama-sama aja sih. Nggak tahu juga, kalau bagaimana menurut kalian? Lanjut di bagian sini, bagian knalpot sama tempat oli. Terus ini ada pengamannya juga, karena ini termasuk kopong juga kan, bisa aja kaki masuk ke sini. Terus apa lagi ya? Oke, itu aja kali ya kalau untuk bagian Scoopy kali ini. Sekian ya. Oke teman-teman, semoga kalian suka dari video ini. Kalau kalian suka silakan like, comment, subscribe kalau perlu. Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Dan pamit ya teman-teman, nonton video yang lainnya. Thank you, bantu perekonomian AdSense YouTube ini. Bye.